Oke, kita sudah kembali ke rumah nih ya. Iya. Ini Lumayan enak lah. banget loh rumahnya. Ini kita jalan berapa hektar loh ini? Nggak berapa hektar. Ini nggak sampai jauh lah dari hektar-hektaran. Cuman emang rumahnya enak banget sih Om. Karena konsepnya adalah rumah ini lebih banyak ruang terbukanya. Aha. Jadi tanah yang digunakan untuk bangunan yang pakai lantai pengerasan itu bawah ini cuman sekitar ini 200. Itu sekitar 100-an. Terus buat carport pakai paving block. Jadi masih dihitung kebuka juga. Jadi sekitar 400 meter lah yang hanya dipakai. Nah, ada bangunan di atas untuk tempat tinggal gitu. Oke. Nah, jadi selebihnya ruang terbuka karena kan kita tinggal di kota besar, di mana lagi ada ruang terbuka yang bisa. Udah nggak kayak di kota gitu ya. Cuman berarti ya dengan konsep kayak gini, ini semuanya diurus sendiri? Enggak lah, kita harus punya pegawai. Memang salah satu hal yang tidak enak dari punya Halaman luas nih ya. halaman luas ini adalah kita nggak bisa ngurus sendiri ya. Kita mesti punya pegawai. Nyapu daun-daun yang jatuh ini. Apalagi ada yang namanya pohon jati gitu kan. Nah, cuman enaknya pohon jati ini adalah katanya pohon jati itu merepresentasikan sosok penghuni rumah. Oh, Gitu katanya. makanya ada 4. Ada 4 gitu kan. Jadi sosok yang kuat gitu. Walaupun dikerubuti tayap tapi nggak pernah apa-apa. Oke, ini berarti Om Farhan yang sebelah mana nih? Kalau ngomong ini kan ada 4 nih. Yang Sesuai. paling gede, yang paling gede. Yang paling gede, luar biasa. Itu istri Yang paling gede. ya. Paling gede karena paling gendut. Kalau lihat teman-teman yang lain yang seangkatan itu kayaknya udah banyak yang terjun ke dunia pemerintahan. Masuk ke dunia politik. Iya ya, jadi anggota partai politik gitu ya. Tapi yang paling benar gitu, kalau emang mau masuk ke pemerintahan maka memang harus masuk ke politik praktis. Politik praktis paling benar tuh sekarang harus masuk partai politik. Nah, Dengan masuk partai politik maka kita arah ya. masuk sebagai orang baik yang akan memperbaiki dan membuat sistem politik ini baik gitu. Orang baik, banyak loh yang masih enggak ya. Iya, jadi saya tuh sangat mendukung sama teman-teman saya orang baik yang masuk partai dan berjuang di dalam partai. Nah, tapi mereka nggak bisa ditinggalin sendiri. Kita nggak bisa rame-rame semua masuk partai. Iya. Mesti ada beberapa yang masuk ke dalam, istilahnya itu namanya civil society organization atau lembaga swadaya masyarakat gitu ya. Nah, si lembaga-lembaga masyarakat madani ini juga mesti ada orang-orang baiknya. Nah, karena saya berpikir saya harus jadi orang baik, maka saya masuk ke si civil society organization ini. Macam-macam kegiatannya, dari mulai fundraising, pengumpulan dana ya, kemudian advokasi terhadap isu-isu sosial, sampai berkegiatan sosial dan sampai ikut ke dalam membantu pemerintah dalam pembuatan kebijakan. Berarti termasuk kegiatan sebagai sekretaris jenderal di tahun 99 itu ya di Kalau Yayasan di Cita Yayasan Cita Anak Bangsa itu awalnya masih relawan, Oh. tapi sejak 2014 saya jadi sekjen. Oh gitu. Gitu. Oh, sampai akhirnya terdampar segala ke Afghanistan itu juga sama satu Itu rangkaian cerita. bagian dari kan karena gini, Indonesia dulu waktu miskin banget ya tahun 60-an 70-an itu banyak dibantu sama sebuah program internasional namanya Colombo Plan. Oke. Berkat Colombo Plan itulah maka banyak pegawai negeri kita yang pintar-pintar sekolah ke luar negeri. Oke. Kan? Nah, Afghanistan sebagai negara yang masih sangat bermasalah dan terbelakang dibantu sama Colombo Plan. Nah, yang membantu Colombo Plan ini siapa? Negara-negara yang alumni Colombo Plan juga. Jadi Indonesia ditugaskan. Termasuk. Cuman pemerintah nggak boleh turun tangan langsung. Dia harus menunjuk lembaga swadaya masyarakat yang bisa membantu program itu. Maka salah satunya ditunjuklah Yayasan Cita Anak Bangsa. Oke. Kita datanglah ke sana rame-rame, memberikan pelatihan-pelatihan untuk para pegawai negerinya. Lah, terus kenapa sampai waktu itu beritanya adalah terdampar di sana itu gimana Ya bukan maksudnya? kita udah mau pulang, kita udah seminggu di sana, udah mau pulang. Kita mau pulang, kita kangen banget sama Indonesia karena di sana tuh memang serem lah gitu Iya, ya. iya. Nah, udah aman segala macam, kita udah pamitan dengan KBRI. Begitu kita mau jalan ke airport, tiba-tiba ada tembak-menembak. Jadi ada serbuan dari si siapa namanya Taliban itu, ya, Taliban nyerbu gitu. Terus kita diamankan Iya. dalam hotel, ada bunkernya khusus. Itu karena kalau di Afghanistan tuh international hotel berarti punya fasilitas keamanan internasional. Iya. Fasilitasnya mah hotelnya sama. Sama, Yang cuman penting ada ada- kamar, ada AC, selesai. Nah, terus di bawahnya itulah ada bunker-bunker tempat yang mau Tempat berlindung lah pokoknya. dari segala macam tembak menembak. Tapi berlangsung selama 24 jam. Kemudian Kementerian Luar Negeri waktu itu Pak Martin Natalegawa Oke. beserta dengan Bang Rizali, Direktur Direktur Asia Selatan, sama KBRI di Kabul Ikut turun tangan juga. menyelamatkan kami para warga negara Indonesia yang harus pulang malam itu juga. Yang kasihan tuh orang Afghanistannya justru.
Jadi si tentara pengamannya kan dari NATO, dari Inggris sih, SAS yang datang. Oke, kita dari SAS kita akan ngasih tahu apa masalah langkah keamanan untuk orang asing. Semua stay di sini, jangan kemana-mana. Sudah menjadi kewajiban kami sebagai pasukan asing menjaga orang asing. Oh my God. Untuk yang orang Afghanistan, sorry kita nggak bisa jagain. Oh. Ini urusan dalam negeri kalian, silahkan kalian keluar. Bayang nggak? Itu kayak dihambur begitu jadi ya? Terserah lo gitu. Nah akhirnya kita diberangkatkan tuh, kita dijagain sama petugas KBR itu sampai mereka nungguin sampai pesawatnya take off hilang bener, baru mereka meninggalkan. Karena mereka juga nggak mau tiba-tiba gini, maka kita masuk take off tuh ada roket, dar gitu kan nggak lucu, ya kan? Semua dia ucet sampai tiba-tiba si pilotnya mengumumkan 10 minutes lah itu biasanya ya, 10 minutes. Lebih sih, karena akhirnya kita semua tegang banget sampai kapten pilotnya bilang bahwa para penumpang sekalian kita telah meninggalkan wilayah udara Afghanistan. Semua berluka. Alhamdulillah, semua pasti begitu. Set, mendarat di Dubai. Dan kita bisa ketemu hari ini. Kita bisa ketemu hari ini. Ya, bisa menceritakan itu tuh tadi. Tuh kan makanya saya bilang apa? Kita lanjutin obrolannya ya. Balik lagi ke dalam. Ini anginnya udah mulai. Saya agak-agak takut hujan atau gimana gitu loh. Kita cari tempat yang lebih adem lagi. Iya di dalam aja yuk. Di dalam ya, boleh? Sambil saya bongkar-bongkar iya, mau kemana? internet ya. Mau kemana? Kita belum tutup dulu. Besok. Kita Ya, mau tutup dulu. Maaf. Jadi Saya jangan bukan kemana. pembawa acara soalnya. Apa dong? Jadi tamu hari ini Iya, ya. betul. Iya benar juga ya. Jadi jangan kemana-mana. Tetap bersama kami. David Ong Farhan. Yuk Om.